Halo teman-teman, sahabat channel Agus L72. Selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, di depan kita saya sudah letakkan sebuah bonsai dengan ID Seng Simbur Super Micro Thailand yang sudah dikonsep dengan style on rock. Pohon yang tumbuh di atas batu. Nanti saya akan melakukan sedikit perapihan. Beberapa tajuk-tajuk yang sudah dibentuk nanti akan kita perjelas lagi, dan ada beberapa yang masih kita los, yaitu seperti ini, 1, 2 karena masih sangat kecil, 3 di belakang sini. Jadi front untuk ke puncak dan back di sana yang masih kecil untuk mengisi batang yang terlihat lowong, terlalu jauh tanpa ada percabangan di situ. Nah, kalau kita lihat dari dekat, mari kita amati lebih dekat lagi. Ya, seperti ini. Nah, kita amati lebih dekat dengan melihat struktur akarnya. Jadi akar sudah ya lumayan lah. Lumayan terlihat kuat, mencekram batu. Ada sedikit kurang nyaman, yaitu akar yang di sini yang kemarin mengalami pembusukan, belum tumbuh akar baru untuk menyambung sampai ke groundnya. Ini yang menjadi PR12 akar. Kemudian yang lainnya seperti yang ini masuk ke belakang dan kemudian tembus di sini. Ya, kalau kita putar lagi ya akar yang lain. Nah, ini sudah lumayan lah untuk akar yang ini. Ya, mungkin sedikit ada yang melintang-melintang. Nanti pada saat kita menempatkan bonsai ini di pot ceper, kita akan perbaiki kembali. Karena ya ada yang menyilang misalnya seperti ini. Yang ini kita bawa ke bawah, kemudian yang ini mungkin kita biarkan. Nah, kalau yang ini mungkin cukup sampai di sini. Ya, nggak sampai melewati yang paling sini ya. Jadi kalau memang posisinya paling kanan ya kita tempatkan di paling kanan, atau paling kiri kita tempatkan paling kiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat percabangannya. Percabangan sudah lumayan ya. Nah, dari batang dulu. Batang kemudian masuk ke percabangan, dan ini di konsep twin trunk karena ada 2 batang yang dominan. Jadi kita membuat bonsai ini dengan konsepnya twin trunk. Yang satu batang itu biasa kita bawa ke atas, dan kemudian yang satunya menjuntai ke bawah atau menggantung. Kemudian kita lihat percabangan yang naik seperti ini. Nah, ini yang masih kecil, dan nanti kita akan merapikan sedikit bagian di topnya dan percabangan pendukung bonsai ini ke arah top. Nah, kemudian untuk batang yang satunya lagi, nah ini yang masih harus kita besarkan karena percabangan ini ada paling di pangkal. Jadi pangkal batang kedua seharusnya ini lebih besar dari yang lainnya. Hanya saja karena kemarin lowong dan baru saja ini ada pertumbuhan, jadi kita akan los di sana, dan yang lainnya kita akan pruning ataupun pangkas agar tajuk-tajuknya dapat kita bentuk dan mengumpul. Ya, untuk posisi belakangnya seperti ini. Ya, nanti ini hanya dirapikan dan kemudian menerapkan tajuk-tajuk dengan kelompok-kelompoknya. Oke teman-teman, saya akan langsung saja melakukan perapihan bonsai ini, dan yang kita los kita tidak akan lakukan apapun. Kita memberikan kesempatan untuk membesar dan terkena sinar matahari. Oke, jangan kemana-mana dulu teman-teman, saksikan dan ikuti video ini sampai selesai. Ya teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu perapihan bonsai ini. Agar kita bisa melihat lebih jelas, ada baiknya saya akan membersihkan terlebih dahulu agar kita bisa melihat secara dekat
dan jelas. Oke, saya akan skip untuk membersihkan bonsai ini. Ya, keadaan bonsai ini sudah bersih dan sekarang kita tinggal menikmati ataupun ya melihat baik dari jarak tertentu ataupun dari jarak dekat. Ya, untuk itu kita kembali lagi melihat dari jarak yang lebih dekat. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada beberapa pengelosan yang mungkin harus saya lakukan. Dan yang di atas ini, untuk tidak menutupi percabangan yang akan kita los, sebaiknya kita rutin memangkasnya. Kemudian seperti yang ini juga, memang akhirnya ya kurang asik lah dipandang karena belum mendapatkan perapihan. Nah kalau yang lainnya sudah, dan seperti ini menumpuk tetapi ya masih tidak terlihatan lebih jelas kalau di kamera, tapi kalau dilihat secara langsung kita bisa mengamatinya bahwa tajuk-tajuknya sudah dikumpulkan dan dibagi menjadi beberapa tajuk yang tersusun dengan rapi. Hanya kita tinggal menunggu kerapatan dan penyempurnaan batas-batas akhir dari tajuk-tajuk ini. Ya, kita ambil garis hayal yang ada pada tepian bonsai ini. Kemudian nanti kita akan melihat apakah batas akhir tersebut adalah batas akhir yang wajar ataukah over. Ya, itu sambil kita mengamati dan menyempurnakan bentuk dari bonsai ini, kita yakin semakin membaik. Ya, perakarannya seperti yang di awal saya sudah sampaikan seperti ini. Ya, kita hanya mengulang dan silakan kalian bisa mengamati dan bisa berimajinasi apabila kalian mengkonsep bonsai seperti ini, dan mungkin saja Anda mempunyai sesuatu yang berbeda ataupun style dari akarnya seperti apa ataupun bentuk akarnya seperti apa. Ya, itu akarnya. Kemudian kita akan melihat kelompok-kelompok tajuknya. Nah, ini yang ke atas masih dalam tahap penyempurnaan seperti ini. Kalau dilihat dari atas seperti ini teman-teman, sudah merapat. Kemudian ini batang yang kedua. Ya, tinggal menunggu perapatan saja, kemudian sampai di ujung. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengamati bonsai ini dari jarak tertentu secara keliling. Baiklah teman-teman, saya akan memutar bonsai ini searah jarum jam. Ini tampak atau pandang depan dari sebuah pohon ataupun bonsai yang nyaman, paling nyaman dilihat. Dengan pergerakan batang ataupun pangkal dari pohon sampai ke akar terlihat, kemudian masuk ke batang dan percabangan, batang satu, batang dua. Hanya saja di sini masih belum rapi dan belum diupayakan untuk memberikan kesan sedikit terlihat untuk batang yang keduanya. Kita akan putar sambil mengamati, silakan dilihat dan kemudian apakah bisa menjadi inspirasi bagi kalian ataupun ya ini khusus untuk pemula ya. Kalau untuk senior mohon maaf jika ada penyampaian yang salah ataupun cara kerja yang kurang berkenan. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Ya, sudah mulai dilakukan terapan-terapan ataupun pengumpulan tajuk-tajuknya, dan di sini ada percabangan yang akan saya los. Jadi masih saya biarkan dan terlihat belum rapi. Nanti kalau sudah tumbuh dia akan agak posisi di sini dan melebar kemudian menonjol. Ya, seperti ini. Nanti di sini posisinya. Jadi untuk menutupi rongga yang terlalu besar ini. Ini tampak belakangnya. Ini dari ujung di sebelah kanan bonsai atau kiri dari sudut pandang kita. Jadi memang disinilah kelemahannya karena kita membuat mahkota ada di sini. Ya, nanti kita akan koreksi sedikit karena ini masih proses penyempurnaan. Kemudian yang ini masih belum mendapatkan besar tertentu, yang mana nanti ini mempunyai pasangan di sini, ini masih belum besar. Kemudian nanti akan dibentuk sampai di sini agar bentuk segitiga sampai di ujung akan nampak. Kemudian yang ini masih kita gunakan untuk penyeimbang. Nah, kalau ini sudah mulai terisi dan ya lebat di sini, baru kita akan membuat mahkotanya jauh lebih jelas lagi. Ya, itu kira-kira gambarannya karena sekarang masih belum terlihat imbang. Ya, di sini kosong sekali. Jadi di sini rimbun dengan tajuk-tajuknya.
Kemudian di sini masih kosong, walaupun nanti tajuk tidak sebanyak yang di kiri sebelah sini, tapi di sini terlihat seimbang. Semakin naik, ya, semakin naik. Di sini ini juga dia akan digunakan sedikit naik. Kemudian yang ini. Jadi nanti kita akan pangkas sampai di sini, dan ini menjadi top mahkotanya. Ya, kalau bisa sih sebenarnya agak ke tengah sedikit. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi ini masih sementara. Kita kembalikan ke sudut pandang depan kita, melihat bonsai dengan style on the rock, dimana bisa digambarkan bonsai ini konsep yang dibuat dengan tumbuhnya bonsai di lereng sebuah batu karang. Ya, kita gambarkan seperti ini. Ya teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu video kali ini. Semoga menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi kalian semua. Tetap semangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.